Langkah tegap hadapi aral, DMK selalu siaga di medan juang tanpa jeda. Hati baja jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Di tiap gelap mereka sinar pahlawan yang takkan pudar. Di bawah langit penuh cerita, DMK hadir mengubah warna. Bukan sekadar bicara, tapi aksi nyata yang membara. Hati baja jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Membara, hati baja jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Di tiap gelap mereka sinar pahlawan yang takkan pudar. Di bawah langit penuh cerita, DMK hadir mengubah warna. Bukan sekadar bicara, tapi aksi nyata yang membara. Hati baja jiwa membara, takkan tunduk kepada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Di tiap gelap mereka sinar pahlawan yang takkan pudar. Kita Dirgantara selaku Rektor ITB, tangan. Kami persilakan dulu. Prof, mohon izin tadi saya sempat sudah memulai acara ini terlebih dahulu. Ya, baik, kami ini kita lanjutkan ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa tantangan utama dan peluang terbesar bagi Jawa Barat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Terima kasih. Saya tidak menyebut satu persatu langsung karena waktu itu terbatas. Yang pertama, saya ini filosofi ini selalu pakai dari cara berpikir Barat. Saya orang Sunda, konsisten pada nilai-nilai. Konsepsi pembangunan dalam filosofi Sunda itu kalimatnya sederhana. Cirisa bumi, cara rasa desa, Jawa dan tubuh wiritna, sacarana lain lepas sejen itu. Apa itu artinya? Bahwa pembangunan itu harus melekatkan manusia pada 4 hal. Manusia harus melekat pada tanah, manusia harus melekat pada air, manusia harus melekat pada udara, dan manusia harus melekat pada sinar matahari. Keempat ini akan melahirkan sebuah energi. Nah, energi itu akan melahirkan efisiensi, kan cepat saya. Nah, efisiensi selalu dipahami oleh kita itu dalam memahami statistik belanja. Misalnya merealokasi anggaran, perjalanan dinas diefisienkan, direalokasikan, studi banding direalokasikan, beli baju direalokasikan, kemudian belanja rapat-rapat di hotel realokasikan. Tetapi di balik itu sebenarnya kita mulai pembangunan itu ada kesalahan. Kesalahannya adalah membangun daerah Jawa Barat tidak memakai culture Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi di DMK Channel Official. Hanyalah untuk Indonesia. Nah, para ya DMK dimanapun Anda berada, hari ini saya lagi berada di Masjid Salman ITB bersama Insinyur Doni Mulyana Kurnia, lebih dikenal dengan DMK. Nah, kita di sini pengen tahu nih Pak, pendapat Bapak tentang wawancara kasih atau pernyataan dari gubernur kita Sang Doni Mulyadi, terus juga dari Rektor ITB tentang Indonesia in Connect. Seperti apa? Ya, alhamdulillah ini merupakan sejarah ya. Gubernur Jawa Barat mengunjungi ITB 2 kali dalam sehari ya. Di pagi kan Pak Gubernur bersama Pak Prabowo mengikuti acara konvensi Sains Teknologi Industri Indonesia 2025.
dan sorenya Pak Gubernur berkunjung lagi ke ITB ya, dan kita sambut oleh Sivitas Akademi ITB bersama Pak Rektor ya. Sore harinya ini adalah acara dialog ya, bisnis dan kebijakan Indonesia Green Connect 2025 ya, kolaborasi Pemprov Jabar dan ITB. Nah, dari dialog antara Pak Gubernur dengan Pak Rektor ini, tadi saya mendampingi terus beliau-beliau dari sejak awal masuk ya. Nah, itu kita ada beberapa catatan dari sejak Pak Gubernur masuk ITB itu, beliau dipersilahkan dulu untuk menunggu acara ya, itu di Aula Barat ITB ya, di ruang tunggu VIP. Nah, kemudian barulah masuk acara di Aula Timur ya, di VIP. Saya jelaskan satu persatu ya. Nah, ketika masuk Aula Barat, Pak Gubernur itu takjub ya melihat konstruksi Aula Barat ITB ya, yang demikian indahnya strukturnya diekspos ya, sehingga menjadi satu bagian estetika tersendiri ya. Dan di sana kan susunannya dari kayu jati ya, yang disusun kemudian menjadi satu struktur yang kuat menopang atap yang indah itu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan tersendiri dari Pak KDM ya, bahkan bertanya kepada Pak Rektor apakah ini bisa digambar ulang ya, untuk apa kita bangun di bangunan gedung Provinsi Jawa Barat ya, sudah terbarang itu sangat bisa ya kita rekonstruksi kembali mengenai gedung Aula Barat dan Aula Timur ITB ini ya. Dan Pak Gubernur juga bertanya ya, ini arsiteknya siapa? Nah, itu saya langsung jelaskan ya, itu adalah Insinyur Henry McLean Pond ya, dan diresmikan tahun 1920 ya, itu arsiteknya arsitek Belanda ya gitu ya. Dan ini merupakan arsitektur Indis arsitektur ya, percampuran arsitektur tropis Indonesia gitu kan dengan arsitektur Belanda ya, modern ya. Jadi dicampur antara arsitektur tropis ya tradisional ya Indonesia dengan arsitektur barat, sehingga ini keindahannya merupakan warisan yang luar biasa ya secara arsitektur ya, gitu kan. Makanya masuk heritage juga gitu ya. Nah, ini pertama di situ ya, barulah masuk tuh ya, Pak Gubernur masuk acara ya, dan ya Pak Tana juga ya lihat kemeriahannya ya. Jadi KDM ini disambut gegap gempita sama Sivitas Akademika ITB ya. Nah, kemudian terjadi dialog antara Pak Gubernur dengan Pak Rektor ya. Yang pertama yang saya catat ini dalam dialog, KDM minta ITB untuk menyediakan minimal 10 orang ya tenaga ahli ya. Tenaga ahli istilahnya sangkuriang gitu ya, sangkuriang ya, ya, dan akan dikontrak khusus oleh Pemprov Jabar ya. Maksud tujuannya untuk apa? Karena Pak Gubernur ini kesal ya, karena kan kalau Pak Gubernur nih gercep ya, gerak cepat ya, dan dia itu selalu ingin cepat, bangun gedung ingin cepat, jembatan ingin cepat ya, jalan ingin cepat. Nah, biaya mah ada atos, danaan mah ngana lambat kan gitu ya pertanyaannya, dan staf-stafnya selalu jawab ya, gambarnya belum beres, desainnya belum selesai, DD-nya belum selesai. Nah, ini menurut Pak Gubernur mengamat bagaimana kalau dengan ITB ini dibuat tes force ya, jadi tim khusus ya untuk percepatan selesainya desain ataupun gambar untuk segera dibangun ya. Dan
ya harapan kader lah kayak Sangkuriang semalam beres. Ya insya Allah ya, jadi kan secara regulasi juga tidak mengganggu ya. Artinya yang sudah kontraktor ataupun konsultan ya, yang lambat-lambat ini nanti didorong masuk sama teksturnya Pak Gubernur. Jadi tidak mengganggu yang sudah berjalan. Tidak ya, karena dia sifatnya ad hoc ya, jadi tim ahli kan gitu kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi itu ya, kalau yang tadi tim itu saya juga siap masuk ya. Oh yang tim karena saya sebagai ahli teknik arsitektur ya, dan saya juga alumni ITB ya, angkatan 90, dan bisa juga saya sebagai liaison officer ya, LO, karena saya memang ada kedekatan dengan Pak Gubernur, ada kedekatan dengan Pak Rektor, kan itu ya. Nah ini penting juga nih ya, chemistry untuk menyambungkan ya kan gitu ya. Itu saya siap juga, tapi nanti lihat perkembangan ya. Kemudian Pak Gubernur itu menantang ITB memproduksi alat teknologi ya yang mampu membantu ya Pemprov Jabar ya untuk pembangunan di bidang-bidang tertentu, misalkan pertanian ya. Kenapa tidak ya ITB ya memproduksi drone untuk membantu pertanian ya kan gitu ya. Nah drone ini diproduksi oleh ITB dan biayanya sepenuhnya dari Pemprov Jabar. Nah ya demikian ya yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Bahkan bidang-bidang lain juga seperti kesehatan, pendidikan kan gitu ya, itu juga Pak Gubernur mengulas ya. Seperti contoh yang untuk pendidikan ya. Apakah benar ruang-ruang kelas pendidikan di Jawa Barat ini pakai AC kan gitu kan? Nah ini justru Pak Gubernur minta pendapat nih dari Pak Rektor ya, seolah-olah kan gitu kan. Nah kemudian yang lain-lain juga, karena kata Pak Gubernur kalau misalkan bisa diirit penerangan listrik AC kan, energinya kan bisa diirit, itu bisa diperuntukkan untuk penerangan jalan yang masih banyak yang padam di Jawa Barat ini. Dan karena dengan terang benderangnya jalan perhubungan di Jawa Barat ini, sehingga tidak rawan kecelakaan ya gitu ya. Itu yang tadi disinyalir ya dari dialognya itu ya. Nah kemudian juga Pak Gubernur satu lagi yang penting ya dan khusus disampaikan, bagaimana ITB memanage lingkungannya sendiri ya. Jadi misalkan taruhlah di lingkungan ITB ini di Taman Sari ya, terus Siliwangi ya, terus kemudian juga Dago ya, itu bisa termanage dengan rapi ya, tidak ada kemacetan dan seterusnya ya. Nanti ITB bisa berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk ya taruhlah duduk satu meja dengan Pemkot Bandung ya gitu ya, supaya jangan ITB menara gading ya, teorinya sampai mendunia ya, tapi lingkungan sendirinya nggak rapi, acak-acakan kan gitu ya, kaki 5 di mana-mana ya, terus macet kan gitu kan, itu seperti begitu. Terus juga yang di Jatinangor itu bukan ITB saja kata Pak Gubernur kan, ada Unpad, ada STPDN semua. Tapi secara teknokratik kan ITB bertanggung jawab. Jangan sampai ada kejadian lagi kecelakaan mahasiswa ya tertabrak mobil dan motor ya. Kan ini sebetulnya kan itu harus bertanggung jawab ITB kan gitu ya. Dan Pemprov Jabar pasti sangat mendukung ya, tinggal bagaimana nih konsepnya dan untuk implementasinya ya, untuk pengamanan lalu lintas para mahasiswa di Jatinangor kan gitu ya. Demikianlah yang saya catat ya. Kemudian Pak Rektor juga gayung bersambut beliau ya kan gitu kan, bahkan dia menjelaskan bahwa ruang-ruang pendidikan bisa tanpa AC, seperti contoh Aula Barat Aula Timur ITB ini ada sirkulasi silang antara atas dan bawah ya, sehingga mengalir udara dari bawah ke atas ya, sehingga dingin kan itu ya. Di dalam itu tidak perlu
AC. Bahkan Pak Rektor menjelaskan ada juga teknologi sederhana, pipa-pipa itu ditanam di bawah tanah, ya. Nah, nanti udara yang sudah didinginkan di bawah tanah ini disalurkan ke ruangan-ruangan kelasnya, ya. Jadi tidak perlu AC, ya. Tapi sama dinginnya dan bahkan lebih sehat daripada AC. Ya. Nah, terus yang terakhir nih, ya, ITB juga banyak bekerja sama ya dengan Pemda-Pemda di berbagai tempat di Indonesia, ya, seperti untuk perikanan, kan, air bersih perikanan, ya, dan teknologi-teknologi lainnya, ya, tadi disinyalir oleh Pak Rektor, ya, untuk masalah sampah dan seterusnya, kan gitu, kan, terutama terkait dengan Green Connect, ya, yang kita bahas ya dalam forum ini, kan gitu, ya. Nah, itu ya secara global gayung bersambut antara Gubernur dengan Rektor ITB, mudah-mudahan saja menjadi harapan kita semua ya untuk Jawa Barat tambah maju ya dan menjadi Jabar istimewa. Pak, saya ini terkait ini Pak, kembali Pak. Apa? Kenapa Bapak memakai baju Kadin? Oh iya ya, saya sengaja nih ya pakai baju Kadin supaya terformulasi, karena ini kan judul dan temanya bisnis ya, bisnis dan kebijakan, kan. Nah, bisnis ini orientasinya sudah barang tentu entrepreneur, para pengusaha nih yang tergabung di Kadin Jawa Barat ini supaya sinergis ya antara Pemprov Jabar, kemudian ITB sebagai teknokratiknya, kan gitu kan, dan entrepreneurnya adalah Kadin Jawa Barat ya. Jadi tripartit ini sangat bagus, makanya saya sengaja nih ya untuk memakai baju Kadin gitu ya. Itulah kira-kira apa karena ya. Waduh, ini dibahas juga ini. Guguri apa soal sosial jengnya. Kalau ini saya memang penggemar batu akik. Ini adalah batu giok ya, asli dari Cina ya. Jadi ini enak ya, kalau dipakai ini dingin Pak, karena ya gitu ya. Itu ini sama ini juga giok ini satu pasang hijau. Kayak gitunya sementara. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah gitu pemirsa, itulah mungkin yang telah kita saksikan di dalam tadi dan sudah dijelaskan dengan Bapak KDM, Bapak KDM, Bapak DMK, terpabelit Pak, KDM, DKM, akhirnya DMK. Nah itu kita bersaudara, KDM, DMK sama DKM. Nah itulah mungkinnya yang bisa kita saksikan dan mungkin kita akan bertemu lagi juga di tempat dan bahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.